Tutorial video hukum dan keadilan bersama Advokat Roni Wianto SHMH. Perlukah izin ibu tiri menjual tanah waris ayah kandung menurut sistem hukum Islam? Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang perlukah izin ibu tiri apabila seorang anak ingin menjual sebidang tanah peninggalan ayah kandungnya. Untuk itu, marilah kita dengarkan tutorial berikut ini. Perlukah izin ibu tiri untuk menjual tanah waris ayah kandung menurut hukum Islam? Pertanyaan. Sebelum membahas tentang tema pada tutorial video kali ini, berikut ini diberikan contoh kasus waris. Subroto adalah seorang suami dan telah meninggal dunia. Sebelum menikahi istrinya bernama Siti, ia memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah dan seorang anak laki-laki bernama David. Artinya, kedudukan istri Subroto merupakan ibu tirinya si David. Keluarga Subroto merupakan keluarga yang beragama Islam. Pertanyaannya adalah, apakah si David bila akan menjual sebidang tanah peninggalan ayah kandungnya terlebih dulu meminta izin kepada ibu tirinya? Ulasan masalah. Contoh kasus waris tersebut di atas. Pertanyaannya tentang izin ibu tiri bila mana si David akan menjual sebidang tanah peninggalan almarhum ayah kandungnya. Untuk itu, perlu ada izin atau tidak dari ibu tirinya. Maka harus dipahami tentang dasar hukumnya menurut hukum Islam. Karena tema tutorial kali ini didasarkan sistem hukum Islam, maka pembahasannya akan didasarkan pada ketentuan hukum yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI. Memperhatikan contoh kasus tersebut di atas, perlu diperhatikan sebidang tanah peninggalan almarhum Subroto tersebut merupakan harta bawaan atau harta bersama. Karena perlu tidaknya izin dari ibu tiri tergantung dari asal-usul harta kekayaan sebidang tanah peninggalan almarhum Subroto. Dengan demikian, perlu tidaknya izin ibu tiri bila si David hendak menjual sebidang tanah peninggalan almarhum Subroto terkait dengan hukum kewarisan. Pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam KHI terdapat dalam bab 13 pasal 85 sampai pasal 97. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri pasal 85 KHI. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, pasal 86 ayat 2 KHI. Selain itu, harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, pasal 87 ayat 1 KHI. Kembali pada contoh kasus waris di atas, karena sebidang tanah merupakan harta bawaan almarhum Subroto, maka ada dua kemungkinan apabila anaknya bernama David akan menjualnya. Pertama, si David tidak perlu meminta izin kepada ibu tirinya, apabila ada surat wasiat almarhum Subroto yang menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut hanya diwariskan kepadanya saja. Kedua, apabila tidak ada wasiat, maka si David terlebih dahulu minta persetujuan dari ibu tirinya, karena ibu tirinya merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Subroto karena terikat hubungan perkawinan. Dalam hukum kewarisan, istri dalam hal ini ibu tiri si David termasuk salah satu ahli waris dari ayah kandungnya karena keterikatan perkawinan. Hal ini sebagaimana pengaturannya dalam pasal 174 ayat 1 KHI. Di mana istri atau janda ditentukan mendapat 1/8 bagian bila ada anak. Artinya, si David harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari ibu tirinya, apabila akan menjual sebidang tanah peninggalan almarhum ayah kandungnya. Kecuali, apabila almarhum Subroto sebelum meninggal dunia telah membuat wasiat, yang mana isi wasiat tersebut hanya akan mewariskan sebidang tanah tersebut hanya kepada si David saja. Artinya, apabila ada wasiat tersebut, maka si David tidak perlu meminta persetujuan kepada ibu tirinya bila mau menjual sebidang tanah. Terkait dengan wasiat akan dibahas pada tutorial video tersendiri.
Sebagai perbandingan dalam pemahaman, misalkan sebidang tanah dalam contoh kasus waris tersebut merupakan harta bersama, atau harta gonogini antara almarhum Subroto dan istrinya. Dalam hal ini berarti telah terjadi cerai mati, dan karena sebidang tanah tersebut diasumsikan sebagai harta bersama, maka ibu tirinya si David memiliki hak separuh dari harta bersama. Ketentuan yang demikian dapat dilihat dalam pasal 96 KHI, sehingga apabila si David mau menjual sebidang tanah, baik ada wasiat maupun tidak ada wasiat tetap harus minta persetujuan ibu tirinya. Demikian tutorial video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam keadilan. Roni Wiyanto, SH, MH, Advokat. Setelah mendengarkan tutorial, maka dapat kita simpulkan, pertama, seorang anak harus minta izin pada ibu tirinya apabila dirinya tidak ada wasiat dari ayah kandungnya yang menyatakan bahwa seluruh tanah dinyatakan diberikan kepadanya. Apabila ayah kandungnya memberikan wasiat yang menyatakan sebidang tanah itu diberikan seluruhnya kepada anak tersebut, maka izin tidak diperlukan. Berbeda apabila tanah tersebut merupakan harta bersama, yaitu harta yang diperoleh setelah pernikahan antara ayah kandungnya dengan ibu tirinya, maka baik ada wasiat maupun tidak, anak tersebut harus minta izin pada ibu tirinya, karena ibu tiri itu tetap merupakan ahli waris karena keterikatan perkawinan. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam keadilan.